pizza kalian tadi pagi? Pizza. Nice, oke. Ada yang di first-nya di rumah, ada yang di sekolah. Berarti hari ini udah siap dong belajar? Udah. Sebelum itu, ini mau tanya dulu. Ada kan yang tidak masuk? Ada. Oh, berapa orang? 3 orang? Dirga, Arfan, 6 orang. Oke, lumayan banyak. Kemana mereka? Apakah mereka sakit? Novel ke acara sunat. Oke, berarti yang bisa di kelas 3 ini kita akan belajar mengenai is and are. Benar kan? Yes. Benar. No. No. Benar benar? Oke. Jadi nanti kita akan belajar mengenai is dengan are sama are. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar perbedaannya dan penggunaannya. Ya. Nah, apa yang saya harapkan kepada kalian hari ini adalah kalian mampu menggunakan is dengan are ya, Ciko ya. Mampu menggunakan is dengan are dalam konteks kalimat yang tepat. Ya. Habis itu nanti kalian bisa membuat kalimat sendiri menggunakan is dan are. Gitu ya. Oke. Good. Baik semuanya, ini adalah is dengan are. Dalam bahasa Inggris, setiap kalimat itu selalu membutuhkan kata kerja. Karena kalau nggak ada kata kerja, kita menggunakan kata kerja bantu atau kita menyebutnya dengan to. Ini salah satunya, salah duanya. Ada is dengan are, ada juga am. Tapi fokus kita hari ini adalah is dengan are. Nah, ini adalah bentuk bukti yang biasa kita gunakan juga untuk mengindikasi edit. Oke, duduk yang benar. Oke. Lanjut ya. Is dengan are ini untuk mengindikasikan jumlah barang biasanya atau menentukan subjek dari suatu kalimat. Subjek itu apa? Subjek itu adalah sesuatu atau seorang atau barang yang melakukan tindakan. Yang di depannya itu kata kerja. Kita kemarin udah kan bahas tentang kata kerja kayak study, lalu was. Nah itu adalah bentuk kata kerja yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, kembali ke sini is dengan are. Kita tulis dulu deh subjek, ada 7 kemarin. Siapa masih ingat? Ada I, ada siapa lagi? You, ya betul. Ada we. Nah, bagian yang ini subjek yang singular atau single. Kalian ingat singular itu single atau hanya satu jumlahnya, tidak banyak. Ada she, ini singular. Dia menggunakan is atau are? Bisa tebak? She pakai is atau are? Are you sure? Yang pilih is sama tangan. Oke, yang pilih are. Turun kan? Thank you sudah berpartisipasi. Nah, di sini karena mereka tunggal atau single atau singular, mereka menggunakan is. Oke, menggunakan is. Oke, karena mereka singular, tunggal. Mereka menggunakan is. Lalu Ayu Dewi ini adalah plural kita sebutkan. Nah, atau lebih dari satu. Nanti dia bukan single. Dia menggunakan are. Nah, ini berlaku untuk subjek, sedangkan untuk menentukan jumlah dari sesuatu kita juga menggunakan is dengan are dengan konteks yang berbeda, masih dengan pemahaman sedikit dan banyak. Misalnya seperti ini. There are berapa orang di kelas ini? Satu kelas ini ada 25. 25. There are 25 students.
juga. Jadi kalau barangnya ada banyak kita gunakan are. Kalau barangnya sedikit hanya satu, kita harus gunakan is. Misalnya there are, contoh sudah there is one. Satu, teacher. Kalian lihat perbedaannya. Ketika studentnya ada 25, dia menggunakan are. Ketika hanya ada satu, dia menggunakan is. Jadi are menunjukkan jumlah sesuatu yang plural, lebih dari satu. Sedangkan untuk is, dia menunjukkan sesuatu yang jumlahnya satu doang. Misalnya, Miss buat kelas kucingnya. There is atau are. Nah ini, there is atau are buat aku. Yang mana? Is atau are? Is. Kenapa? Kenapa? Pakai are. Kenapa pakai are? Tell me your reason. Kasih tahu alasannya. Baca baik-baik ya. There is one book. Iya betul, tangan buat Afrika. Bagus ya. Betul, karena bukunya cuma satu kan. Jadi kita menggunakan is. There is one book. Betul ya. Lanjut, coba Miss bikin lagi deh. Coba. There is atau are. There is atau there are two books. Nah ini pakai atau are, there is atau are. Gimana caranya? Pakai is atau are? Kenapa pakai are? Iya betul, karena lebih dari satu. Ada dua kan tuh. There are two books. Dia pakai are karena barangnya di sini tuh lebih dari satu. Nah begitu ya konsep is dengan are untuk menunjukkan jumlah dari barang. Bagaimana? Sudah dipahami? Sekarang kalau gitu kita setelah mengidentifikasi jumlah dari benda atau sesuatu, sekarang kita lihat ini subjeknya. Kalau dari sisi subjeknya. Nah kita akan melihat penggunaan is dengan are berdasarkan subjeknya. Yang tadi itu berdasarkan jumlah dari sesuatu kan. Sekarang dari jumlah subjek. Nah kalian lihat, ayo Dewi menggunakan are, sedangkan yang single-single kayak si dia menggunakan is. Sekarang bisa akan pakai nama Egi misalnya. Egi Sleepy. Sleepy itu apa? Kalau kita sleepy itu ketika kita tidur karena kita ngantuk. Iya, jadi sleepy itu iya, sleepy itu ngantuk. Apa kayak Egi sleepy? Oke, sekarang kita sebutkan ini. Oke ya, untuk contohnya ya. Egi titik sleepy. Apakah kita menggunakan are atau is? Kenapa pakai is? Iya, karena hanya Egi doang kan. Jadi sabitnya satu. Dia termasuk ke kategori iya. Egi ngantuk kayak gitu. Karena ada hanya satu orang saja. Misalnya Miss pakai nama Arsyad dan Habibie. Arsyad dan Habibie titik hungry. Apakah Habibie dengan Arsyad hungry sekarang? Are you hungry guys? Hungry. Aduh, udah makan hungry. Hungry nggak? Oke, kalian lihat di sini. Arsyad dan Habibie titik hungry. Menurut Theo, apakah di sini pakai
atau enam of something atau jumlah dari sesuatu. Sedangkan 4 dengan 5 ini Miss menyediakan soal penggunaan is dengan are berdasarkan subjeknya. Nah, di sini seperti biasa, misalkan meminta kalian maju ke depan ya untuk mencoba menjawab soal yang ada di depan. Jangan takut salah ya. Nanti ketika salah, bisa akan minta teman-teman kalian yang lain untuk memperbaiki. Di sini kita sama-sama belajar. Silakan berdiskusi juga dengan teman sebangku. Oke? Kayak gitu. Baik, apakah sudah siap? Nah, bagaimana ketika duduk dengan baik? Terus ya. Terus ya. Yuk. Nah, kita lanjut ya. Ini sudah kita mengerjakan penggunaan is dengan are berkaitan dengan jumlah barang dan semuanya hampir, bukan hampir ya, ada betul gitu semuanya, ada paham gitu. Jadi ada pemahamannya gitu. Nah, lanjut yang nomor 4 dan 5 ini kita menggunakan is dengan are berkaitan dengan subjeknya. Silakan siapa yang mau maju? Oke, Ciko. Pilih is dengan are sesuai dengan subjeknya. Aku perhatikan subjeknya. Singular apa plural? Oke, Ciko memilih is di sini. Anita is beautiful. Nah, ini kenapa kamu memilih is? Kasih tahu Miss alasannya. Karena harap ke teman, harap ke teman. Ada yang bisa bantu Ciko? Kenapa sih is? Iya, benar tuh orang. Kayaknya ini sulit mengungkapkan perasaannya gitu. Ya, sulit mengungkapkan kata-kata. Jadi Anita ini kan hanya ada satu orang atau subjeknya hanya satu orang atau singular. Jadi dia menggunakan is. Anita is beautiful. Jadi Anita cantik. Thank you ya Ciko. Tangan buat Ciko. Kurang meriah itu tangannya. Tangan buat Ciko. Tumben dia pintar, Miss. Biasanya enggak. Ya, tidak ada ya, tidak ada yang namanya tidak pintar. Tapi beberapa mungkin kalian itu kayak susah mengungkapkan alasannya. Seperti Ciko barusan kan, dia tahu jawabannya is, cuma dia kayak bingung gitu jelaskan. Agak keliru. Yes, betul sekali. Oke, yang penting kalian sudah mau mencoba, gitu ya. Lanjut nomor 5 siapa yang mau maju? Aulin. Oke. Aulin memilih is untuk kalimat he is atau are smart. Aulin memilih is. Kenapa ini? Kasih tahu teman-teman kenapa kamu memilih is? Karena orangnya ada satu yaitu he. Gitu kan? Seperti yang Miss jelaskan tadi. Oke, ini tepat sekali. Betul ya, di tangan buat Aulin. Ini Aulin. Oke, good job ya everyone. Semuanya sudah mengerti. Gimana dengan yang lain ini? Ada yang mau ditanyakan? Nanti semuanya udah paham? Good job ya. Baik semuanya, setelah mengerjakan sedikit soal di papan tulis ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Ya, jadi lengkapnya. Oke, mau bilang ada satu pensil. There is one pencil, kata Afifa. Betul sekali. Tepuk tangan buat Afifa. Lalu Miss akan tanya nih, ada satu buku. Oke, there is one book. Betul, tangan bawah aja. Nih, misalkan tanya random lagi nih. Nih, untuk yang ini di bagian memilih kesenangan itu udah semuanya bagus ya. Lalu bawahnya yang bagian membuat kalimat sendiri. Nah, itu kalian harus belajar lebih banyak lagi di rumah ya. Untuk hari ini Miss rasa cukup sampai di sini. Ada dari tadi tak ada